ngomong-ngomong. Episode ngomong-ngomong ini spesial banget nih, karena teman-teman pasti udah gak asing sama gue di depan gue. Kali ini Nisha bakalan nemenin kalian hingga menit ke depan bareng. Hai, perkenalkan nama aku Bila. Halo, aku Zara. Bila sama Zara ini belakangan ini seperti yang tahu ya, lebih sering banget muncul di FYP gitu loh. Jadi kayak mereka tuh kayak sharing-sharing tentang beauty apa sih namanya? Beauty tips. Iya, terus juga kalau Bila sendiri tuh dia suka banget kayak ngasih outfit check gitu segala macam dan suka rame banget kontennya. Nah, gue tuh penasaran deh, kalian kesini kapan sih tadi kita diantar sih sama Bang Dinto, itu Bang Dinto di situ. Oh iya, tapi nih ya, yang gue tahu tuh udah kali ini kan Jakarta bukan cuma Jakarta sih, tapi emang seluruh Indonesia tuh cuacanya lagi nggak ada Iya sih, itu lagi hujan. Dari kemarin tuh ya aku tidur, itu aku selalu dengar hujan. Itu dari malam sampai pagi jalan, kayak aku ke kampus aja tuh sampai kayak kesulitan naik motornya. ya kan. Terus juga kadang nih, kalau misalkan di jalan gitu macet, sebenarnya kita nggak bisa nentuin ya. Kalau di otak kita tuh ngerasa, oh ini kayaknya nggak akan karena hujan ya orang bakal nepi dulu di jalan kosong. Sementara Iya. contohnya kemarin deh, kayak gue tuh kan mau rapat ya, gue mau rapat dan pas gue datang gue mikir nanti aja karena jalan sekarang aja hujan pasti bakal sepi. Tapi kalau tadi kalian kamu gak jalan? Ternyata semua orang berpikir hal yang sama. Dan banjir banget semua Jakarta. Iya sih, bener banget. Iya sih. Saya cuma bilang belakangan ini kesibukannya apa aja? Selain mungkin jadi content creator yang harus nyiapin apa yang pengen kalian lakuin. Kalau aku pribadi sih itu lebih sibuk ke tugas kampus ya, apalagi hari kan UAS ya, udah menjelang UAS. Jadi kayak 2 minggu ini kita disuruh kayak belajar dan ngerjain tugas. Aku tuh lebih ke kayak keteteran tugas sih. Aku kayak nih ngerjain tugas, pagi tugas, makan, tugas lagi, makan. Selalu kayak gitu lagi ya. Jadi Iya sih. Kalau misalkan tugas terus habis itu kan kita harus konten juga ya. Iya. Itu kalian kayak gimana sih yang lebih? Kalau dari aku ya, dari kesibukan tadi. Kalau kesibukan aku sih sama kayak Zara, aku UAS. Terus juga aku kebetulan ikut organisasi juga di dalam kampus sama di luar kampus. Jadinya kayak agak susah sih time management ini. Tapi kalau ngomongin tentang time management itu emang susah sih teman-teman. Karena kalau dari gue pribadi juga susah ngatur banget, masih susah ngaturnya karena harus browsing dulu, harus browsing ngapain dulu, buas juga gitu kan segala macam. Kalau dari kalian sendiri ada nggak sih kayak mungkin kalian ngerasa beda nih antara SMA kemarin sama waktu ada kuliah gitu dan kalau aku ada banget. Kalau aku tuh kan SMA tipikal, kita kan SMA pasti tahu ya, kalau misalnya tipikal tugasnya tuh ya dia nulis, terus kayak tulis aja di kertas gitu terus dikumpulin besok atau gimana. Dan aku pikir kalau misalnya kayak kalau SMA tuh kayak capek banget karena kita kan masuk dari Senin, ada yang masuk dari Senin sampai Jumat, ada yang masuk dari Senin sampai Sabtu. Nah, aku mikir kayak capek banget sih SMA capek banget sampai cepet kuliah gitu. Pas udah masuk kuliah nggak seindah yang kita bayangkan ya. Kayak pas udah masuk kuliah tuh malah kayak kita ngerasa kayak apa ya, kayak Culture shock. masuk tuh cuma kayak 3 hari doang, tapi 3 hari itu selama seminggu kamu harus ngerjain tugas kayak sih. Iya benar sih. Itu benar sih bagian tugas benar banget. Dan take home. Karena gue tuh mikir ya dulu bener banget teman-teman. Karena gue tuh mikirnya gini, nanti kuliah kita nggak setiap hari ya, terus juga kita nggak capek itu kan kalau nanti kuliah dan kuliah tuh juga nggak yang dari pagi sampai sore mulu kan, nggak tiap hari kayak gitu karena kan ada beberapa jadwal yang emang beda kan. Karena mikirnya satu kelas juga cuma berapa jam ya. Emang sih cuma beberapa jam itu Kalau dulu sendiri gimana? Kalau aku ngerasa itu kalau misalnya pas SMA kan kayak kan bisa main bebas, terus juga kan kalau bikin tugas kan, karena bisa nyontek, bisa kerja sama segala macam. Tapi pas masuk kuliah tuh kayak, aduh kok tugasnya tuh banyak banget, terus juga anak-anak pada individualis, juga tau lah orang-orang yang emang kelihatan toksiknya, jadi kayak cukup kaget sih. Nah, sama Kamisha sendiri tuh gimana sih kuliahnya kan? Yang kita tahu kalau misalkan Kamisha kan juga ambil jurusan kayak kita ya, Ilkom. Yes, benar. Kamisha tuh gimana experience Ilkom ini tuh? Aku tuh sebenarnya aku suka di kalau ada yang kayak gini jujur. Aku tuh sebenarnya kalau dari pribadi, aku kan dari SMA tuh emang IPS. Kan SMA atau SMA? SMA IPA IPS.
jujur. Aku tuh mikir, iya kan, aku tuh mikirnya kalau misalkan liat anak-anak itu ke SMA banget tuh kayak pressure banget gitu loh mereka. Iya. Karena kan mereka harus ngitung, mereka harus gini-giniin fisika segala macam. Iya, logika. Aku tuh mending apa ya temen-temen aku tuh mending disuruh ngomong mulu dibandingkan aku harus ngitung. Mikir. Mikir dan ngitung gitu. Itu bener-bener kayak aduh. Pusing. Nah, balik lagi, aku kan emang yang kalau juga dari fun fact, kita tuh juga sama gitu Iya. jurusannya, sama-sama kayak aku dari Ilkom, mereka Ilkom, terus juga aku PR, mereka juga PR kan ya gitu. Jadi karena aku udah sejalur sama SMA aku kemarin di PS, aku tuh ngerasa ini loh dunia gua gitu. Iya, benar. Ini dunia gua banget nih gitu. Jadi tuh aku merasa kayak ya udah ini aku mau. Sebenarnya dari awal tuh aku tuh pengennya tuh psikologi. Oh, kelihatan sih. Tapi aku cara juga ngomongnya. ada niatan sih awal-awal psikologi. Cuma kayaknya aku mikir kalau misalnya aku masuk psikologi, aku tuh nggak bisa. Aku kalau dengar cerita orang aku nangis. Kalau psikologi kan nggak boleh kebawa perasaan. Iya sih emosinya takutnya. Nggak bisa aku. Tapi kadang tuh yang aku takutin tuh kalau misalkan psikologi tuh itu satu, dan yang kedua tuh takut jadi overthinking sama orang. Iya. Takut ngikut gitu ya. Sebenarnya tuh bakal ada belajar gimana cara buat regulasi emosi gitu kan. Karena kan ibaratnya ini katanya ya. Iya. Seorang psikolog tuh kalau abis dapat konsul, dia tuh kayak ibaratnya gelas gitu loh. Iya. Jadi kayak gelas diisi, terus nanti kalau misalkan udah nggak udah, itu ada cara buat dia ngebuang isinya. Iya. Iya, supaya dia tuh nggak overload gitu. Makanya mereka tuh belajar sampai harus 2 kali. Setahu aku ya, kalau misalkan mau jadi seorang psikiater atau psikolog tuh, itu tuh benar-benar harus sampai sekolah berkali-kali tuh. Karena emang karena kita ngurusin ibaratnya mentalitas seseorang itu harus diregulasi terus. Karena kalau kita nggak bisa coping mekanismenya, kita kena juga. Iya. Terus Yang kayak ke bawah tadi itu ya. iya, aku tuh nyoba kan berkali-kali kayak PTN segala macam tuh. Di mana aja kamu sih? Oh my god. Tebak masih UI. Maaf, Apa? aku nggak pernah masuk di UI juga satu, sumpah. Karena kayak gue sadar diri deh gitu kan. Tapi di satu sisi, aku udah kayak setelah 12. Sedih dari pertanyaannya adalah lolos. Enggak, kita juga nggak lolos. Kalian nyoba di mana aja? Undip, UB. Di apa? Ilkom juga. Ilkom dan hukum. Oh, ilkom. Kalau misalkan Ilkom sama hukum, itu kan sebenarnya masih jalur. Emang harus ngomong. Cuman kan agak banding balik ibaratnya Ilkom tuh lebih friendly, sedangkan hukum tuh kamu harus jadi orang yang tegas gitu kan. Ada nggak sih kayak pemikiran kenapa mau yang hukum? Kepikiran tuh karena nggak tahu ya, itu cita-cita dari SMP, terus juga didukung juga kalau sama orang tua. Jadi ngerasa kayak pengen banget dan hukum, karena pas kita ceritain ke ayah tuh hukum itu buat ambil hukum buat jadi apa, notaris. Cuman nggak keterima, jadinya ya udah. Tapi tempat kuliah sekarang tuh bener-bener perfection kamu sekolah kayak itu tau gak? Jangan kayaknya lagi mikir mau jawab apa gitu. Sumpah aku lupa dulu aku ngambil apa ya. Aku tuh udah mikir guys, gue tuh udah ngeliat ya mata Zara tuh kayak gini tadi. Gue ngambil apa ya dulu ya? Serius, aku mikir gue ngambil jurusan apa yang kemarin ya. Lupa. Sebenarnya tuh opsi terakhir sih, karena aku ngeliat dari kakak kelas aku ini masuknya jadi bagus, terus bagus aja. Terus awalnya tuh aku sebenarnya masuknya akuntansi, karena kalau aku akuntansi jadi selalu nerusin. Tapi aku mikir kayak kalau di keluarga akuntansi siapa nggak kuliah. Iya, wah gue melenceng dikit Nah ya udah melenceng, walaupun adalah sempet sama kakak. Jujur, iya. Aku awal masuk disuruhnya antara akuntansi sama tekstil. Tapi kan aku nggak pintar matematika kan. Sama bisa takut jadi beban di kampus. Ya ada nanti kayak kalau kita ngomongin, ini gitu. Apa sih? Ini gitu. Tapi jalan nih, itu yang di OB atau yang di kampus sekarang atau gimana yang kamu sebutin? Oh, dua aja. Kalau di OB kemarin yang kamu pikirin keras dari tadi nih, belum. Yang waktu itu mah apa ya, yang di Iya buktinya ini bukan kriminologi mas, saudara gue. Bil,
jauh gitu sih. Kalau gue waktu itu ngedaftar di apa sih yang kesehatan itu, sekolah kesehatan. Oh, apa ya? Pokoknya ada lah guys, aku lupa namanya. Politeknik. Iya, politeknik. Iya, politeknik kesehatan. Tadinya aku mau masuk pembinaan, langsung dididas. Cocok sebenarnya. Terus tapi udah 3 bulan gak lolos. Padahal aku udah sampai akhir guys. Berarti yang rezeki itu memang menjadi orang ilkom sejati gitu ya. Tapi ini transisi dari apa namanya? Transisi dari SMA, terus sekolah PTN, terus nyoba pengen jurusan ini dan pasti kan abis sesi PTN tuh pusingnya minta ampun ya. Karena emang aku tuh merasa juga kelas 12 tuh wakilnya kayak gimana gitu. Ya kan? Mereka tuh udah nyoba kayak aku mau aja nih. Besok ngeliatnya kayak ini seru nih. Kayaknya gue bilang ini kayak gue bisa nih, gue bisa. Itu kayak ada perbedaannya. Dan kalian tuh ngerasain gak sih kayak before sama after kalian masuk, apalagi di Ilkom nih ya. Kayak gimana? Kalau siapa nih? Aku dulu nih. Iya, Kalau aku sih yang tadinya mungkin kurang pede public speaking ya, sekarang jadi mulai berani public speaking, utarain pendapat kita. Terus juga aku ngerasa tuh di Ilkom tuh seru banget ya, karena kita lebih gunain cara kita berbicara dibanding cara kita mikir kayak hitung-hitungan atau segala macam. Iya. Karena kamu basicnya kan tadi menghitung-hitungan, Iya. kita ketemu di nyemplung bisa kayak ini lagi. Udah masuk Ilkom ada statistik. Nah itu statistik jelasnya. Karena pikir Ilkom tuh ada yang untuk statistik. Gila, tenang aja, masih ada kuantitatif dan kualitatif. Jadi gimana? Kalau aku sendiri Perbedaan yang ngerasa sekarang itu kayak gimana? ya aku mirip-mirip sih. Kalau misalnya aku kan dulu pas SMA tuh aku kalau misalnya presentasi di depan kayak presentasi itu aku selalu di pojok ujung nih, misalnya temen aku ya aku di ujung terus aku nunduk diri banyak gini, nggak pernah nengok ke audiens. Tapi sekarang semenjak saya kalau aku jadi percaya diri terus aku jadi bisa ngomong ke yang lain dan aku udah mulai berani natap audiens. Kalau misalkan dari Kamisha sendiri, gimana sih ngerasain di Ilkom? Apa berat atau kayak excited? Jujur ya, kalau aku sendiri sih, aku kan kemarin nyoba psikotes 3 kali ya. Wow, keren banget. Gitu loh, aku tuh nyoba psikotes 3 kali dari waktu SMA, hasilnya tuh sama. Jadi kan aku tuh emang bentuknya tuh sosum gitu kayak PS, sosial, dan hasil psikotes aku tuh nunjukin psikologi itu nomor 1, terus yang kedua tuh ilmu komunikasi dan sosial gitu. Jadi tuh emang dikasih bentuknya berdasarkan tes. Itu kan kalau psikotes kan berdasarkan personality type. Dan itu tuh hasil tuh kan tahu aku tuh sebenarnya mau lingkup sosial gitu. Dan aku jujur aku enjoy banget di ilmu komunikasi dan juga PR. Cuman ada beberapa momen dimana aku tuh burn out doang. Aku tuh sebenarnya bukan labeling ini karena aku introvert atau gimana ya. Karena introvert itu kan baik gimana kita ngeregulasi capek gitu ya. Kan gimana bisa bergaul atau enggaknya. Jadi tuh aku tuh kadang kalau misalkan udah terlalu banyak orang bergaul sama orang rame, endingnya tuh aku capek. Energinya kekuras ya. Itu kayak aku banget. Iya kan. Dan capeknya aku tuh kayak bener-bener sampai gue capek banget gitu. Apa gue sama jurusan apa gue gimana ya? Itu sih kadang yang bikin aku mikir kenapa gue ngambil PR kalau gue tau gue energi sosial tuh bagus banget lah seperti itu. Enggak kan, tapi di satu sisi tuh aku enjoy banget teman-teman. Ternyata seru. Iya kan, sebenarnya seru. Dan untuk kalian yang suka eksplor di dunia sosial, terus juga suka banget kayak ngomong bener dan juga eksplor hal baru gitu, itu divaksi buat masuk PR. Ini promosi ya. Tapi nggak nyebut kampus. Jadi kesebut sih sebenarnya. Oke, nah sebenarnya itu lebih ke last question sih. Iya. Dan mungkin agak lebih berat dan relate sama teman-teman yang mungkin aja pas nonton video ini lagi ngerasain posisi yang sama oleh UAS. Benar. Tadi kan kita udah nyinggung sedikit perihal UAS. Kalau dari Dara sama Bila sendiri ada nggak kayak tips and trick atau hal-hal yang kalian lakuin sama UAS? Kalau aku sih kalau udah pasti akhirnya aku dikasih uasnya tuh take home ya banyak banget, dan itu harus kerjain ada jadwalnya masing-masing gitu ya, ada apa tenggat waktunya. Benar. Nah
Kalau aku dari aku sendiri, aku udah ngerjain itu dari sebelum-sebelumnya. Jadi kayak dikasih kan waktu 2 minggu. Nah, aku udah ngerjain dari minggu pertama. Jadi aku bener-bener yang setengahnya sehari itu udah nyicil satu tugas dan harus selesai. Aku mau minggu selanjutnya itu Udah free. iya udah free. Udah free belum? Nggak seperti yang aku kira. Istirahatnya cuma beberapa hari. Kalau misalnya dari aku pas dapet UAS yang banyak itu aku bikin kalender sih kayak jadwal kayak hari ini tuh aku harus targetnya ngerjain apa, besok lagi apa, biar tuh aku lebih ke terus struktur aja sih jadi jadwalin. Jadi kalau bilangnya tipe kayak harus ada tugasnya gitu ya. Dia kamu tuh tahu aku harus belajar dari mana, mana gitu ya. Bagus sih kayak gitu. Dan harus targetin karena kalau misalnya nggak ditargetin aku bakalan lupa dan males. Males. Awalnya gimana sih kalau males karena jujur ya, zaman ini kan emang dapat banyak free time gitu ya ibaratnya. Dibandingkan jurusan dan fakultas lain mungkin. Nah kalau dari kalian tuh dengan waktu yang senggang ini dan rasa pengen istirahat yang banyak ya, cara kalian kayak contoh gitu. Kalau aku sendiri, karena aku tadi bilang, aku tuh tipikal yang mau nanti leha-lehanya nanti. Jadi kayak aku tuh kalau misalnya lagi kelas ini, aduh masuk lagi tugas, tapi kadang pikir, nanti kalau misalnya gue tunda, kamu bakal malah kayak, aku nggak bisa, tapi kan ada beberapa orang yang emang idenya tuh cemerlang sama mepet ya. Kalau aku nggak bisa kayak gitu, semakin mepet aku semakin nggak ada ide. Kalau aku nih, kalau aku mikirnya kayak jujur males iya, cuma aku mikir kalau misalnya males nih ngaruh nih ke IPK aku segala macam. Aku sih nanti aku nggak lulus apa gimana, tapi kan sayang nih ya banyak ya kasih waktunya. Mau nggak mau tuh aku harus pasang aku buat kerjain semua sesuai tenggat yang ada. Iya benar banget. Jangan males guys. Benar teman-teman, sebenarnya emang nggak ada orang yang bodoh, yang ada tuh orang yang malas serius. Karena kita tuh dikasih waktu dan sebenarnya yang mahal banget itu waktu sih. Aku ngerasa banget karena aku tuh belakangan ini tuh aku ngerasa lagi banyak banget dan aku tuh bener-bener kayak ngisolasiin diri aku. Dan itu tuh ngaruh juga kayak ke kualitas aku segala macam. Jadi menurut aku kalau misalnya teman-teman merasa lagi capek banget dan suntuk banget, itu kalau kalian push itu juga ada ide sih. Iya benar. Jadi mending emang sehari gitu, sehari, terus abis itu besok tuh langsung kayak di push lagi. Karena kalau misalkan terus terpuruk gitu, itu akan selesai. Dan mau nggak Karena kayak tunggu udah capek bener gitu, udah nggak bisa mikir, kayak kasihan gitu kitanya. benar sih. Jadi intinya tuh harus lebih produktif, tapi ingat sama kapasitas diri sendiri juga. Ingat kewajiban kita. Ingat kewajiban kita. Pintar tuh bisa dibangun guys, asal kita mau, asal kita rajin. Gimana? Ada apa? Ya ngomong lagi. Gak ada sih, karena kalau misalkan kita ikuti hawa nafsu kita males-malesan, itu bakalan bakalan berkepanjangan, terus kita bakalan kita bakal lambat lah. Tapi Slow aja. Bener banget, dan aku setuju banget kalau satu rutin kerasa malas kita nggak akan selesai. Dan kalau misalkan kita malas dulu nanti aja bisa dikerjain, dan masalahnya burnout banget gitu ya. Benar. Aduh, kita udah ngobrol lama banget sih. udah berapa jam nih kan Udah berapa jam? Mana jamnya nih? Berapa abad? Sebenarnya aku masih banyak banget hal yang pengen aku ceritain lagi sama Zahra dan juga Nabila. Cuman sama banget karena kita sekarang ada. Tapi nggak apa-apa deh, karena nanti siapa tahu ada part 2 ya gak sih? Mau. Nah, kalau kayak gitu aku mau say thank you dulu untuk Zahra dan juga Nabila yang datang. Kami shalukan kita Dengan suasana yang enaknya nih, tidur dan rebahan di rumah teman juga lagi. jam 20 soalnya kami siapa? Lalu pada abis ini kita lanjut chat di belakang kamera aja. Dan teman-teman jangan lupa nih untuk nyalain loncengnya dan jangan lupa untuk saksiin dan tungguin ngomol alias